Jujur ya Bu ya, aku pengen membahagiakan Ibu di sisa umur Ibu ini. Buat apa kita tabungan banyak kalau tidak bisa membahagiakan Ibu? Mungkin umpama tabungan saya 10 juta gitu ya, Ibu tak kasih 1 juta apa 2 juta, biasa rasanya. Tapi kalau saya membuat warungnya rame, itu kan senyum dari Ibu keluar Pak, gitu Pak. Jadi biarlah nggak apa-apa, saya keluarkan berapapun, yang penting Ibu saya senang, usahanya jalan. Kita hidup melakukan apapun tidak ada garis finishnya. Kita tuh bertransformasi untuk menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik sampai meninggal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Putra Oktavianto, anak dari owner Pedesan Tiru. Ownernya siapa berarti? Ibu ya. Ibu Wati. Kulo dari kulineran pedesan daging sapi, Bu Widari pengelola daging sapinya. Selain daging sapi ada apa lagi Bu? Dawet durian. Dawet durian. Dulu sebelum itu menggeluti makanan jenang. Pertama merintis usaha itu jenang bedol, Pak. Bedol, Pak. Terus ada corona. Pusat oleh kan soalnya kirimnya itu di pusat oleh-oleh. Untuk pertamanya dulu itu kan ada pesanan untuk pernikahan. Nah ternyata rasanya di lidah orang-orang itu cocok. Terus bisa pesan dengan partai kecil. Kalau yang untuk nikahan kan partai besar minimal berapa kilo Bu? 5 atau 10? 5 kilo lah. Terus ada permintaan dari orang-orang partai kecil lah, ada sisa kan satu resepnya ada 5 kilo tuh Pak. Itu saya kirim ke pusat oleh-oleh Kediri. Terus ada kendala Corona 2020, itu kan wisatawan dari luar nggak bisa masuk antar kota toh Pak. Nah itu mulai surut, menggeluti kulineran di rumah saja. Ya. Terus habis itu saya buka martabak itu. Ini di luar siapa berarti? Di luar martabak. Oh, martabak. Ya, terus minta bantuan Ibu, soalnya kan saya dari kecil masak di dapur sama Ibu gitu. Jadi kayak tukar resep, terus umpama masak gini tuh kurang apa, kulitnya martabak kekerasan, apa bumbunya kurang tajam, apa gimana gitu. Jadi sejak kecil saya itu diajarin Ibu masak, ya ikut masak gitu loh Pak. Dari kecil memang kelihatan hobinya. SMP bawa snack, ya, keripik pangsit, dikasih dian buat uang saku. Bikin keripik pangsit itu saya goreng, terus saya kasih bumbu balado itu loh Pak. Terus saya kirimkan ke kantin SMP itu, soalnya saya merasa gini Mbak, SMP tahun 2010 nggak salah itu kan uang saku cuma 3.000. Nah saya merasa kurang dan ingin di Kopsis ada peluang, terus cemilan yang belum ada. Saya dulu itu suka bikin makanan yang belum ada di pasaran gitu Pak. Nah, jadi pertama tidak bersaing dengan harga, yang kedua bisa menambah varian snack kecil itu. Memang kan yang lebih baik itu nyari peluang yang belum ada. Saya kan tuh Pak, dawet yang pakai kendil, nah dari sini kan belum ada. Terus makanan yang ini yang belum ada, apa yang enak, penak, jadi nggak semang masak di depan, masak di belakang, jadi di depan cuma resiko juga kecil. Terinspirasi buka pedesan itu Pedesan. dari mana? Itu feeling, feeling aja, nggak ada rencana, nggak ada maunya, cuma dawet kok, nggak ada makanan, cuma minuman, uang kan kurang afdol kalau nggak makan minum kan cuma minum tok kan ya kurang srek kan, jadi makanan apa yang belum ada kok itu yang penak. Yang muda. Yang muda. Didukung keluarga saya itu pecinta pedas semua Pak. Awal mula kalau tahlil orang-orang suka, kalau di sini tuh pasti datang semua. Kalau di orang lain nggak ada 50 maksimal. Di saya malah 50
lebih. Ibaratnya datang semua. Iya. Karena ya mungkin suka masakannya kan juga bisa toh Pak. Terus dulu di desa anak saya kan pamong. Iya. Itu soto diundang dianu Cateringan soto, gitu loh, Pak. cateringan Oh, soto. cateringan. Ini semua alhamdulillah cocok. Pertama keluarga kita itu pecinta masakan pedas. Nah, orang-orang itu nyebutnya kan pedes. Nyebutnya tuh pedesan kan sulit tuh karo pedesan Tiru kan nama desa saya kan Tiru Kidul. Nah, kalau di Google Map itu kalau ketik pedesan Tiru langsung muncul sini. Yes. Nah, itu kuliner yang langka jarang ditemui di kota-kota lain. Jadi menimbulkan ciri khas tersendiri di desa ini. Bu, ketika buka apakah langsung rame, Bu? Enggak. Ya sepi dulu. Kan belum ada yang kenal. Oh, gitu. Masaknya dulu kan ya daging mentah saya iris jadinya kecil. Iya. Jadi sekarang sudah tambah pengalaman, direbus dulu baru diiris, tapi enggak begitu setengah mateng. Jadi direbus itu sudah setengah mateng. Potongannya sudah enggak mengecil. Jadi pas gitu ya. Sepinya berapa lama, Bu? 1 bulan mungkin lebih. Pikiran ya dilanjut apa enggak. Terus telaten ya. Untuk membantu meramaikan usaha ibu itu sekarang tuh zamannya teknologi ya Pak ya, dan didorong oleh sosial media. Pertama saya posting makanannya. Oh, di pedesan Tiru itu hidangannya 1 porsi seperti ini untuk makanannya dan minumannya seperti ini. Dan untuk meramaikan, untuk pertama dulu ya bikin promo, kalau konten kreator yang bisa bikin video ke sini saya kasih gratis makan untuk 2 orang. Konten-konten kecil ke sini, terus saya mencoba efektif lagi endorse yang bayar, nggak seberapa mahal, cuma sekitar 100 sampai 150 ribu. Ngefek ya Mas ya? Ngefek banget. Soalnya yang saya rasakan itu untuk orang-orang pengusaha kuliner itu pertama tuh takut di promosi berbayar, Pak. Menurut saya promosi berbayar itu sebelum kita mendapatkan untung, kita kan keluar budget dulu. Ya itu yang mungkin yang membuat orang-orang takut. Untuk promosi ke ibu itu dulu nggak tak kasih tahu. Ini bayar Bu, mamanya ada orang TikTokers apa Instagramable itu bikin konten di situ tuh makanannya tuh suruh bayar ke saya. Sebenarnya tidak bayar. Jadi ibu saya bohongin dulu. Jadi nggak tahu kalau ibu ada makanan gratis, baru nggak tahu. Terus konten-konten yang berbayar itu nggak tahu, karena ya itulah, ya Allah kok sepi gini. Terus lihat martabakku lumayan rame, ibu masaknya sudah dari subuh, kan bukanya lebih awal jam 10, kalau martabak saya kan jam 4 sore. Terus saya tuh punya uang tabungan, kalau saya biarkan di sini kan nggak ada manfaatnya. Nah, tabungan itu saya habiskan buat bikin konten, terus kasih makan gratis bagi yang konten. Jadi kuliner yang gratis itu saya bayar ke ibu gitu. Diam-diam kan, ibu kan sudah sepuh, nggak tahu teknologi apa itu, iklan-iklan gitu kan belum tahu. Jadi gitu. Endorse datang itu tahu Ibu? Tahunya ya sekarang. Dulu nggak ya tahu. nggak tahu. Nah setelah tahu gimana Ibu? Ya nggak apa-apa, kalau bayar dapatnya kan keuntungannya banyak ya nggak apa-apa, malah seneng. Kan alurnya gitu. Ya, seneng. tapi waktu dulu kan nggak tahu Nggak berarti. tahu. Umpama belum tahu mungkin bayar juga eman ya. Yo lek urung entuk keuntungan ya. Menipu demi kebaikan kan nggak apa-apa. Anaknya itu loh, Dimaafkan ya? lah ya nggak apa-apa. Ibarat penghasilan itu per hari berapa Bu atau per bulan? Per hari kadang ya sepi itu ya 200, 300, kalau paling maksimal 3,5 juta. Tapi ya jarang Mas, Sabtu Minggu jarang. Sabtu Minggu kadang ya kemarin 2 juta sehari. Maksudnya. Kemarin ya nggak hari Sabtu nggak bikin, ya kemarin 2.000, kan nggak tentu lah. Berarti secara bulanan berapa Bu kira-kira? 15. 15 ya. Untuk usaha kuliner kan baru di saya. Kalau orang tua sebenarnya kan utamanya petani. Jadi untuk meminimalisir biaya kita gunakan tempat seadanya. Jadi kita mulai dari kecil dulu untuk yang besar. Teras dulu awalnya? Ya, teras dulu. Teras. Habis itu gudang belakang, Iya. gudang samping rumah. Sampai Samping diratakan gitu biar bisa nampung orang lesehan gitu.
Yang pertama tuh apapun dari kecil ibu, Pak. Lihat ibu menangis pun saya nggak bisa. Wah. Terus pas waktu restoran sepi itu saya terinspirasi banget dari channel Pecah Telur, Pak. Wah, merinding saya, Pak. Pertama saya lihat itu kan menceritakan warungnya sudah ramai tapi ibunya sudah meninggal. Terus ya Allah, sia-sia gitu loh, Pak. Jadi aku pengen, jujur ya Bu ya, aku pengen membahagiakan ibu di sisa umur ibu ini. Buat apa kita tabungan banyak kalau tidak bisa membahagiakan ibu? Mungkin umpama tabungan saya 10 juta gitu ya, ibu tak kasih 1 juta apa 2 juta, biasa rasanya. Tapi kalau saya membuat warungnya rame, itu kan senyum dari ibu keluar, Pak, gitu, Pak. Jadi biarlah nggak apa-apa saya keluarkan berapapun, yang penting ibu saya senang, usahanya jalan. Soalnya untuk yang pertama kali membantu mensupport saya jualan martabak, mulai dari menata mental, apalagi di rumah sendiri kan, nanti kalau tetangga ngomong apa terus nggak laku gitu kan, yang menyupport mental ibu gitu. Lewat satu-satunya wanita yang menemani saya dalam kondisi apapun. Selagi resiko masih kecil, ibaratnya, itu saya habiskan kesempatan gagal saya. Ibaratnya gini, Pak, saya kalau di rumah tuh makan kan nggak mikir, ditanggung sama ibu. Itu kan resiko kecil, mau bisnis apapun resiko kan kecil. Makanya kalau seumpama ibu sudah meninggal apa itu kan resikonya nanti kan lebih besar tuh, Pak. Nah, sama ibu masih ada, wes usaha apa saja, apa saja saya terjang. Berarti usaha martabak sama Pedesan ini satu lokasi? Satu lokasi tapi beda ruangan. Beda ruangan gitu. Kalau martabaknya sudah ramai sekarang, Mas? Alhamdulillah sudah ada pelanggan, tapi untuk omset ketinggalan jauh sama Pedesan. Jauh banget. Salib nih. Banget. Tapi martabaknya ini ada bumbunya yang membuat saya lebih beda yang lain sama martabak. Juga ada keluarga, ya, istri dan anak. Itu apakah tidak ada komplain apa gitu? Tidak ada, Pak. Karena prinsip saya itu selama masih ada orang tua, saya itu mengabdi. Saya bercerita sama istri saya tuh ya gini, Pak. Kita tuh makan tidak mikir. Kita mengabdi, toh jatuhnya kalau lambat laun usaha itu kan juga ke saya kan, Pak. Saya berdua bersaudara sama kakak. Kalau kita meramaikan Pedesan ini kan ya nanti larinya kan ke saya yang ngelola dari awal. Hal-hal sulit yang dihadapi selama mengelola Pedesan ini apa? Capek. Capek, Bu ya? Capek. Capeknya ngapain, Bu? Lah, ya tiap hari bangun tidur sudah menggeluti masakan. Siang ya nggak bisa tidur, waktunya orang makan masa tidur. Jam ramainya siang? Iya, biasanya belum jualan dulu ya, kalau siang tidur. Sekarang kan enggak. Kalau saya ini gini ya, kerja, wong anak ini, ya untuk semua. Jadi kalau libur, semua anak-anak dijak kuliner tempat lain. Kuliner iya, saling membantu, kita dapat jadi makan bersama. Jadi umpama menantu gampangan, yes, enak apa ya, yes dimakan bersama. Enggak ada, yes saya anggap anak saya sendiri. Kalau nggak enak saya, setiap hari bikin konten, Pak. Ya, setiap hari saya bikin konten, mikir, selain endorse juga kita bikin konten yang baru biar bisa orang itu bisa menikmati tontonan Pedesan itu. Kontennya biasanya diupload di mana, Mas Didi? Di TikTok, Instagram, Facebook, YouTube juga ada. Jadi selain jualan, saya biasanya kalau ada pelanggan minta foto itu saya fotokan. Jadi oh makan di sini gitu. Jadi terus bisa buat story WA sama orang yang makan, jadi mulai dikenalnya Pedesan itu begitu, Pak. Kalau hal yang disenengin dari Pedesan apa nih? Jujur menemukan keseruan, Pak. Penuh tidak kepastian. Jadi bikin konten tuh ada yang meledak, ada yang tidak. Wah, ini konten ini bagus. Ah, ternyata tidak meledak, view-nya sedikit. Wah, bikin konten sambil capek ya, Pak ya. Soundnya seadanya, ngeditnya seadanya. Malah meledak ya, Pak gitu. Wah, itu ketidakpastian banget, tak terduga. Itu seru ya? Seru, Pak, banget. Menemukan beberapa macam karakter orang, kayak emak-emak itu suka banyak ngobrol gitu. Terus banyak orang yang tidak tahu daerah sini gitu. Saya jualan ini ya,
kok terlalu pelit, enggak. Kalau bumbu mahal tetap, malah saya lebih enak. Jadi kan keikhlasan. Jadi kan enggak terlalu mendetail cara luarang tak ngenek nih. Enggak, yang penting orang senang masakan saya juga senang. Itu kan hati. Nah, terus keikhlasan, jadi gak usah mikir untung rugi, yang penting wis entuk kaya wong seneng, wis mikirin niku. Sing kula alami niku. Tidak perhitungan. Ya hitungan. Ora hitungan. Ya hitungan. Ya hitungan, tapi kan ya jangan terlalu. Cuma ini kan mengikuti ben rame, dadi cara wong urip kuwi ben iso ngramekne wong, gawe wong seneng niku kan bisa itu, Mas. Bikin orang senang. Saya tuh senang kalau orang itu ya senang makanan saya. Kenapa kok gitu? Keikhlasan niku lho balik niku malih. Ngoten lho. Makane kan diarani Gusti Allah ora sari. Nah, niku lho cara wong dhewe iki. Iki lah niku kan nggih anu termasuk niku ngoten lho. Dadi iki wis pokoke sampeyan ning ngonde sing penting keikhlasan. Kalau ke depan inginnya seperti apa? Kalau lebih ramai lagi ya alhamdulillah. Tapi yang penting kita itu gitu aja ya sudah terima, enggak apa-apa. Tapi kalau yang kuasa itu melebihkan berkembang ya alhamdulillah. Kabeh saiki wis anak iso golek dhewe, golek dhewe kula niki namung pados hiburan. Oh. Ini saja niki hiburane Ibu. Hiburane Ibu. Hiburan. Hiburannya nano-nano sedih senang. Saya deg-degan. Biarpun capek demi kesenangan, ya terus maju. Seperti Jackie Chan mbok wis ngene, panggah maju. Kalau harapannya itu untuk pedesaan ini bisa makin terkenal, Pak, dan bisa mengangkat nama daerah lokal dan bisa menginspirasi tetangga untuk ini ayo jualan gitu loh. Kalau kita bisa bikin destinasi kuliner, wisata kuliner, nah, bisa makin berkembang. Tapi kadang ya nek wong iri, Mas. Apa cerita mistis? Boleh. Boleh. Ada mistis juga ya? Pernah. Masih jualan 1 minggu apa 10 hari. Ada rambut sak gendel. Saya kira itu bongkote pre niku garing. Tak ngenek-ngenek nih gak rambut. Rambutnya ditata rapi gitu, Pak. Ya mruwel. Kan anu to, Mas. Ngoseng bumbu, wong maune iki wong kulkas ran. Lah kok lho, kok enek gendelan iki. Rambut siapa itu, Bu? Mana aku tahu. Rambut saya kan ya bijian enggak anu. Kumpul, Pak. Itu kayak banyak, Pak. Umpama kepala itu ya, untuk mencapai rambut segitu itu banyak, Pak. Terus saya bakar di kompor, nggak langsung habis, masih hangat. Nggak bisa habis. Udah pernah ramai, Pak, itu? Udah pernah ramai, tapi terus mungkin ya ada itu, mungkin ya nggak kelihatan itu. Iya. Sepi. Sepi sama sekali? Sepi. Banyak orang yang datang itu tutup terus. Katanya, kok nggak buka. Padahal ya buka. Terus rame lagi diapain? Ditrateni ae. Trateni ae karo berdoa. Kan yang membuat orang bisa hidup lebih lama itu kan harapan, Pak. Harapan itu sama dengan doa. Bisa membuat orang hidup lebih panjang kan kita punya harapan, kita punya doa. Telaten nggih panen wis. Kan awake dhewe gak tau nyalai wong, kono nyalai wis pokoke Gusti Allah ora sare wis mek ngono tok, Mas. Titik terendah saya dulu kan melihat ibu selalu sedih di malam hari. Saya masih sekolah, dagang juga seadanya kan, saya suka dagang. Ibu setiap malam tuh nangis apa sambat ke saya waktu masak gitu. Soalnya mama dari hasil panen itu tidak seberapa, Pak. Habis buat nanam lagi. Jadi panen jagung, sekitar dapat 3 juta, terus nanam lagi sekitar 1 juta, 1,5 ya? Hampir 2 juta. Hampir 2 juta. Sisa sakmu. Sisa 1 juta itu untuk 3 bulan loh, Pak. Nah, kayak itu perjuangan saya untuk ibu itu keluh kesahnya dari saya kecil. Pengen jualan tapi masih terkendala mungkin mental. Soalnya kan dari kecil basic dagang nggak ada.
jualan jenang pun yang keliling itu juga saya. Jadi ayo Bu bikin untuk laku, nggak usah mikir nanti tak kelilingin ke pusat oleh-oleh gitu. Kalau sosial media kan nggak seheboh sekarang Pak. Dulu kan TikTok juga belum ada, Instagram juga masih foto. Kemudian saya SMK-nya tuh multimedia dan saya gabungan dengan hobi saya masak. Jadi pendidikan saya itu tidak sia-sia. Kalau kita melakukan sesuatu hal, apapun itu garis finishnya apa sih? Nggak ada, Pak. Kita hidup itu setiap detik, setiap menit, setiap hari itu bertransformasi. Jadi umpama dari sepi ke rame itu kan sebenarnya nggak ada garis finishnya. Jadi setiap hari kita itu bertransformasi untuk menjadi orang yang lebih baik, lebih baik, lebih baik gitu. Dan menurut saya ini yang agak kasar kira-kira ya. Anak muda itu banyak bodohnya juga banyak tenaganya. Kalau anak muda ya Pak ya, banyak bodohnya, banyak tenaganya. Kalau orang tua banyak pengalamannya tapi sedikit juga tenaganya. Orang yang sudah 30 ke atas, 40 ke atas itu untuk mencoba hal-hal baru jarang banget juga. Karena sudah tahu pengalaman-pengalaman yang dulu, aku wis tahu ngelakon iki, udah pernah melakukan ini gitu. Tapi tenaganya juga kurang. Kita hidup melakukan apapun tidak ada garis finishnya. Kita tuh bertransformasi untuk menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik sampai. Saya Diki Putra Octavianto, ini Ibu Widawati dari Pedesaan Biru. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, foto.